mahasiswa dan mahasiswi Unhar dan Uncol. Uncol itu singkatan dari apa kakak? University of Columbia. Oh salah, harusnya kan Columbia University. Jadi kalau Uncol Universitas Columbia. Universitas Columbia ya. Hari ini aku kedatangan tamu dari New York. Tamu nggak tuh? Tamu nggak tuh? Guest VIP. Aduh nggak kuat. Yaitu Langsung di escort langsung ya. Yang kemarin viral banget di UN. Siapa lagi kalau bukan Mas Menteri? Amin. Mas Menteri Nadiem Makarim bukan. Amin. Aku jadi menteri Ini menteri, menteri termuda di Indonesia. Amin ya Allah. Adalah kakak Deris Nagara. Hola. Kenalan dong. Halo, aduh ini kabar bunda ini sangat baik banget. Oh salah, aku yang nanya ya, aku ya salah. Kamu. Halo semuanya, subscribersnya ini apa? Kansa Miss Unhar. Aku tuh pertama kali lihat langsung dia open YouTube, aku langsung kayak Miss Unhar banget, ini udah brandingnya Miss Unhar banget sih. Awalnya aku bingung, Unhar, Universitas Harvard gitu kan. Jadi ya agak-agak melenceng sebenarnya ya bun, tapi bener-bener cocok banget nih memang brandingnya gitu kan. Jadi semuanya aku Deris Nagara, kenalin, aku asal dari Ciamis guys. Dari Ciamis to Columbia. Ya, from Ciamis to New York ya, to Columbia. Aku asalnya satunya di Presiden University mengambil jurusan International Relations, terus juga student exchange non-degree program di Hostel for Arnhem and Nijmegen Belanda, dan sekarang here I am in Columbia University with her, sama-sama LPDP ya. Asik, Sama-sama LPDP, alhamdulillah. Kita beda PK aja, aku beda PK 189 193 dan kita dia, mana ya. Dan dia ketuanya. Ngeri banget, aku kayak aduh. pengikut, dia pemimpin ya. Sama-sama pemimpin kan. Amin. Where tomorrow leaders come together. Hari ini Deris itu backgroundnya dia lagi mendadak main ke Dadakan Unhar. banget ke Unhar. Dadakan. Dan kita tadi udah muter-muter seputar Harvard Yard, Harvard Law Library. Aku berasa dianterin sama ini ya, student ambassador-nya Unhar. Kamis Unhar, bener kan? Gak salah Kamis Unhar. Terus terakhir kita udah ke Harvard Museum juga. Ini kita persis depan betul. itu. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol santai aja ya. Curcol sih sebenarnya. Sebenarnya itu bener-bener kayak aku dadakan banget. Karena kemarin baru bayangkan beres midterm. Ya tau lah, you know lah ya, midterm kayak gimana gitu. Terus nggak tidur, midterm yang microeconomics aku nggak tidur. Terus udah gitu sebelumnya ada paper yang memang banyak group project sama paper. Sampai kita tuh siap pulang dari perpustakaan jam 3 subuh. Oh ya Allah, jam 2 gitu kan, Masya Allah banget loh. Terus pulang tahajud ya. Pulang tahajud, nyampe gitu rumah kan. tahajud. Iya, terus udah gitu tadi malam tuh baru beres banget quiz party. Yang biasa kan kita kalau acara midterm dari si PASA atau School of International Public Affairs Student Association itu bener-bener kayak ngasih semacam yuk party gitu aja, selebrasi lah. Terus kan Halloween juga kan, jadi bener-bener kayak ini jadi masquerade party plus Halloween. Dan itu dari jam 9 malam sampai sebenarnya jam 1 sebenarnya. Tapi kan ada arah ininya, nyampe ke rumah kan jam 3. Terus jemput teman-teman aku langsung berangkat ke sini ke Kennedy Luar School. biasa, jam 3 pagi sampai langsung subuh di jalan, terus habis itu nyampe di sini guys. Betul kan? Luar biasa. Soalnya temen aku tuh ada conference di Kennedy School. School. Cuman tadi aku mau ikut conference-nya, tapi ya situasi kayaknya harus agak sehat dulu ya Bu. Jadi supaya aku bisa memikirkan jernih banget. Jadi aku langsung dadakan ke Miss Unhar ini datang sini. So thank you banget Miss Unhar yang luar biasa, soleha banget gitu ya. Amin ya Allah ya Allah. Bisa ajak keliling-keliling. FYI guys, aku sama Deris itu udah kenal sebenarnya berapa bulan yang lalu ya, sebelum kita berdua ada di sini. Tapi kenalnya itu masih online gitu. Akhirnya saya ketemu langsung. Kaget banget aku tiba-tiba dikagetin lagi di shake. Kan aku nggak tidur kan guys. Jadi bener-bener kayak di shake udah saking nunggunya aku ke WC dulu. Di WC tuh kayak ada semacam kayak kursi gitu kan, dudukan gitu. Jadi aku duduk aja di WC kan dingin ngadem ya. Supaya nggak ngantuk dan wangi WC-nya, jadi aku diem dulu, pakai parfum dulu gitu kan. Keluar nyampe ke lantai atas nungguin Unhar ini Miss Unhar. Terus alhamdulillah datang juga nongol si cantik ini ya. Aduh, Masya Allah, amin. Aku yakin kan kemarin tuh banyak banget teman-teman atau followersnya Kak Deris yang ini ya kepengen tahu gitu loh tentang Kak Deris. Siapa sih Deris tuh? Alhamdulillah kemarin mungkin karena belum banyak yang mengangkat cerita aku kali kemarin tuh. Jadi alhamdulillah bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Dan impactnya tuh sampai 7 juta orang lebih nonton, misalnya reach dari si postingan aku gitu kan. Dan yang nge-share-nya nge-save dan nge-share gede banget sih. Kalau nge-save kalau nggak salah 23.000.
Jadi kayak aku di sini senangnya tuh karena alhamdulillahnya story aku bisa menginspirasi orang lain untuk lebih yakin dengan diri bahwa juga. ternyata siapapun dari kota kecil pun juga bisa ya dan nyampe nothing sini. impossible Nothing gitu kan impossible. dengan sama perjuangan, dan Tuhan tuh pasti memberikan rencana yang paling terbaik yang pernah ada dalam hidup kita. Jadi gak yang pernah meragukan kebesaran dari Tuhan itu sih gitu wah luar biasa Itu banget banget. nih si Itu- Kak. Belum tahu nih kita ngomongin apa, itu nih ada postingan nih ting ya. gitu kan. Inilah Itu- postingannya. Itu kemarin viral banget ya, alhamdulillah teman-teman jadi banyak yang tahu kalau oh ternyata bisa ya jadi Iya. kesini ngomong di UN itu gimana caranya sih. Nah mungkin teman-teman belum ada, baru lihat postingnya doang tapi nggak tahu nih konteksnya gimana sih, ceritain deh kok bisa kamu dari Kolombia terus ngomong di UN, terus di UN tuh ngomongin apa aja? Oke, sebenarnya kan karena jurusan aku belum ada yang tahu ya. Jurusan aku tuh Master Public Administration, konsentrasinya di Economic and Political Development dan spesialisasi di United Nations Studies gitu. Jadi pas ya Bun, pas banget ya inline. Hey guys, it's a race. Who's gonna get there first? Intermezzo. Coba ulang dari programnya apa sama spesialisasinya apa Kak? Oke, jadi program aku tuh Master of Public Administration atau MPA. MPA. Spesialisasinya di UN Studies dan konsentrasinya di Economic and Political Development. Jadi nyambung ya. Nyambung. Jadi semua informasi pasti nyambung ke situ. Nyambung. UN-nya. Nah, kebetulan memang one of my dreams itu tuh memang pengen ke UN. Not only working ya, tapi benar-benar kayak menginjakan kaki, dan aku pengen tahu presensi UN itu seperti apa, how UN works, terus gimana suatu governance sistemnya seperti apa gitu kan, how the UN roles in tackling down the issues, the world challenges gitu. Sampai contohnya kayak you know lah, the UNICEF, UNDP dan lain kan itu lebih banyak ke humanitarian assistance dan crisisnya. Gimana sih cara development itu sendiri gitu. Terus kemarin memang ada berbagai macam event dari Kolombianya untuk datang ke UN. Memang awalnya memang berbagai macam event masuk karena kan program direktur kita memang kerja di UN juga gitu kan. Jadi pasti banyak informasi masuk dari UN. Terus banyak juga anak Kolombia di SIPA, khususnya School of International Public Affairs. Mereka emang kerja di sana. Oh, jadi kayak informasi udah datang tuh semuanya. Banyak alumni yang akhirnya kerja di UN. Udah kayak pindah fakulti. Berarti kalau udah lulus tuh kemungkinan kerja di UN udah gede tinggi, ya. alhamdulillah tinggi gitu kan. Nah terus udah gitu kemarin memang ada satu acara sambil selebrasi UN Day kemarin. Sebelumnya tuh aku nggak tahu kalau misalnya itu tuh hari yang barengan sama UN Day-nya. Aku pikir ya udah separate event aja. Kunjungan aja Iya, ya. karena aku dua kali ada dua acara event, ada dua UN event. Yang pertama UN Tour, jadi itu memang dikhususkan untuk para international organization atau UN Study Specialization ataupun yang general program di SIPA atau di Kolombianya untuk ikut. Ada UN Tour, tapi terbatas, cuma kalau nggak salah 20 orang doang kuotanya, dan itu gratis. Gratis. Jadi benar-benar kayak siapa cepat dia dapat, tapi diprioritaskan orang-orang yang memang sama direkturnya dipilih satu-satu. Oh, jadi masuk UN itu aksesnya itu Ada dua jalur reguler sama yang tadi yang dari afiliasi. Nah, kalau misalnya yang Kolombia memang udah tahu ya, Kolombia University. Kalau misalnya yang satu lagi yang normal, yang reguler itu bisa bayar sebenarnya. Kayak temen aku dia bayar untuk ada UN Tour, tapi harganya nggak tahu ya berapa. Cuman dia datang ke sana untuk kayak dikenali, ini adalah UNSC, ini adalah ECOSOC. Jadi di-expose banget ke UN. Nah, tapi kan bedanya mungkin kalau misalnya reguler bagi teman-teman semua yang ingin tahu UN aja. Nah, sedangkan aku kan memang mau kerja di sana dan memang spesialisasi aku UN. So I have to know about it, right? Jadi alhamdulillah banget kepilih kemarin tuh 20 orang tuh. Ngapain tuh bisa kepilihnya tuh? Nggak tahu, daftar di kampus event group. Jadi kayak ya udah akhirnya tanya waiting list. Terus akhirnya semua orang tuh yang daftar itu waiting list semuanya. Sampai akhirnya dari pihak kampusnya sama faculty, dari prodi gitu ya, ngasih tahu nih spesialisasinya, oke, ini anak ini bakal kepilih, ya udah dikasih tahu email. Jadi siapa cepat dia dapat, dia pertama, tapi yang kedua pun dilihat backgroundnya gitu loh. Oke. Itu satu. Terus ngapain di sana? Di sana kita benar-benar di-expose ke UN banget, kayak pertama kali terbentuknya UN, terus kayak apa aja di UN-nya secara strukturnya, governance seperti apa, sistem kayak gimana, the role of UN, sampai kayak budget expedition, budget expenditure 1, 2, 3 budget expenditure-nya tuh di ini dikenalin satu persatu. Contohnya kayak ini budget buat humanitarian assistance, ini budget buat development, ini buat budget UN Secretariat, terus ini UN buat security. Jadi ada berapa persentasenya memang kita dikasih tahu juga, dan ada angkanya juga kita kasih tahu. Jadi kita tahu
ternyata dengan sekian persen apa sih yang kita alokasikan dana funding dari UN tersebut. Karena kan UN banyak ya, ada funding nggak langsung dari UN kan funding banyak dari negara-negara donor juga gitu kan. Nah sekarang uangnya pasti kan dialokasikan ke beberapa macam sektor. Contohnya di governance system tadi, di UN Secretariat kah, atau ke developmentnya. Contohnya kayak misalnya UNICEF, UNDP. Dan itu tuh semua funding dan finansial mereka tuh di breakout lagi, di breakdown lagi satu persatu. Tergantung dengan prioritas dan program masing-masing. Dan juga ada kayak sumber dananya sosial dari mana aja dan kayak dialokasikan fungsinya apa ada jelas banget. Nah terus paling penting tuh ada beberapa council memang ada yang open meeting, ada yang closed meeting, right? Jadi benar kita liatin ternyata kalau negara tuh meeting seperti ini loh gitu. Cuman kemarin berkesempatan banget bisa datang ke UNSC. UNSC kan security council harusnya close banget close banget. Tapi memang kemarin lagi nggak ada meetingnya. Cuman ruangannya dibolehin. Padahal jarang banget boleh masuk. Soalnya you know lah, kursi panas ya. Kursi panas. Tapi pertama kali masuk ke UN, aku nangis. Aku habis sujud syukur sampai kayak, nangis. Semua orang lihat aku kayak Dewi kenapa nangis. Aku bilang kayak this is one of my dreams. Terus udah gitu almarhum mami juga pin aku ke UN. Jadi kayak di situ udah pertama pin ke Columbia, study in top university, beasiswa plus aku ke UN dan alhamdulillah Allah kasih gitu, satu gitu. Makanya situ aku nangis yang kayak ya Allah akhirnya kesini. Sampai aku kalau misalnya kalian lihat video di postingan aku ada video ngomong gini, papi, mami, I'm here. Aku nangis banget situ, aku terharu banget. Kan walaupun cuma datang buat UN tour aja ya, tapi kan itu step by step. Bener. Kayak laddernya semuanya tuh kalau aku bilang tuh mulai dari visualisasi dulu. Kamu tuh manifesting dulu, sambil visualisasi, sambil dikejar, sambil sampai terakhir ya kamu harus udah jalur langit. Betul kan, karena kita harus kerja keras dulu dan manifesting. I mean like through manifesting kayak put our imagination in harus our bisa head, visualisasi betul. itu. Tapi the things that we have to move our imagination into jangan real world. Jangan sampai cuma terlalu ngawang. Iya, dengan cara ya bikin target tadi, visibility seperti gimana, terus planning seperti apa, objektif kayak gimana dan satu persatu dibahas. Dan alhamdulillahnya aku bedah semuanya, dan masukin. dikerjain. Betul. Itu yang paling utamanya. Challenging tuh ngerjainnya. BTW Anda cahaya ilahi ya saya. Masuk itu kayak jalur langit ya. Ntar aku mau nanya juga deh. Deris tuh dulu pas sebelum ini ya ke Columbia ya, itu pernah MUN gak sih? Udah pasti ya MUN. IR. Nah kan dulu MUN karena pasti banyak nih teman-teman followersnya dari satu followers aku yang MUN juga. Aku juga dulu anak MUN banget. Aku debaters pas MUN ya. Debaters sama MUN. Nah jadi seberapa beda sih kayak pengalaman kamu saat kamu MUN dan kamu masuk ke UN langsung gitu? Itu mirip nggak sih vibe-nya atau kayak apa yang mirip apa yang beda? Oh gitu? itu bukan mirip lagi, itu kayak boom merasa kayak diri aku kayak melayang gitu. Oh iya. Soalnya bener-bener yang apalagi ke UNSC ya bun, kayak pas masuk tuh kayak gila. Sama kayak pas masuk UNSC kalau MUN nggak sih? Iya kerasa kayak kursi panas. hit banget. Aku tuh paling meng-avoid UNSC paling. Karena orang-orang yang daftar ke situ pada iya maksudnya kayak bener-bener kayak ngajak gelut iya kayak kalau gitu. MUN dulu gitu ya UNSC itu ya pada sedangkan kalau UNICEF gimana itu kayak ayo kita diplomasi gitu kan. ayo kita menyelesaikan masalah ini bersama-sama. UNSC saya kirim ini soalnya pas kemarin juga pas ke UNSC itu bener-bener rasa banget vibes-nya dibanding masuk ke GA. Pas ke GA tuh kayak happy banget tuh, aku nangis terharu seneng gitu. Pas UNSC kayak aduh gini kan. Tapi udah nggak ada orang loh, tapi berasa banget ada kayak orang di sana lagi ngomongin. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita anak-anak MUN itu menjadi satu privilege buat kita karena kita lebih tahu bagaimana the simulation of UN. Karena kan salah satu mirip berarti ya. Iya, sebenarnya kenapa MUN ada pun maksudnya kayak disosialisasikan lebih banyak apalagi di US dan juga European countries itu karena salah satu implementasian orang-orang public awareness mengenai UN gitu kan. Malah itu bagus banget untuk di bagian education dan akademia sendiri supaya tahu this is the role of UN even though it's just simulation, right? But the things that we already know how the UN works gitu. Dan ketika aku sebagai anak MUN datang ke situ ya bisa represent kayak this delegation dan gitu kan. Pas masuk tuh benar-benar kayak ada kursi-kursinya beneran. Terus ada kalau dulu kan plakat ya. Iya plakat kayak Indonesia gitu. Ini bener-bener kayak yang LED gitu guys. Terus ada kayak buat hearing language maksudnya kita bisa pakai bahasa tukar bahasa kan langsung paket link itu kan si hearing sistemnya. Terus kursinya tuh ada dinamain satu persatu dan sih. Jadi teman-teman yang pada mau kerja di UN, amin. Deris, amin. Mulai dan calon menteri juga ya. Calon menteri juga amin. Itu nanti kalau mau tahu pengalaman UN seperti apa bisa ikut MUN dulu di Indonesia. Karena pengalaman MUN pun juga sebenarnya udah lumayan
udah lumayan umum ya di Indonesia, atau kalian juga bisa ikut-ikut international MUN gitu. True. Itu bagus banget sih kalau kita udah punya Buat awareness dapat time. exposure-nya ya. Iya, jadi walaupun kita belum, kan banyak juga yang MUN di US, kayak Harvard MUN. Itu kan bener-bener kayak bisa jalan langsung ke UN sekaligus gitu kan, bisa tahu. Ada turnya sekalian ada tour ya gitu. Kalau nggak salah ya dulu temen aku Iya, dia iya. kayak itu juga pas di Harvard MUN dia sekaligus ke UN sekretariatnya gitu. Nah maksud aku tuh lebih banyak knowledge-nya, walaupun pasti beda ya rasanya ya. Tapi ketika you udah tahu, oh inilah MUN. Jadi pas datang satu kayak tinggal mengimplementasikan dan memindahkan vibes yang di MUN menjadi the real countries dan simulation. Ini bukan simulasi lagi. Jadi untuk yang masih mahasiswa atau yang SMA itu kalau mau experience the real UN, MUN dulu. Betul. Itu biar kalian bisa familiar juga gitu loh. Dan meskipun dari sudah sangat berpengalaman di MUN, masih shock juga ternyata guys. Shock banget. Walaupun aku udah jadi chair, jadi partisipan, tapi shock banget. Ini mamam nih cahaya ilahinya langsung kok glowing banget, Masya Allah loh ini. Ini bener-bener buat spotlightnya buat ke guestnya. Luar biasa. Dan event kedua, jadi bener-bener nah ini yang kemarin aku bisa sampai ngobrol itu. Nah itu gimana tuh? Jadi sebenarnya kita ada hari UN ya, memperingati hari UN. Terus udah gitu hanya kalau nggak salah ya cuman 100 orang aja di sedunia, apalagi khususnya yang lokasi di New York atau di US base, mereka dikasih kesempatan untuk datang langsung menghadiri salah satu conference ini. Dan itu tuh bener-bener yang we never know how they would like to select the people, tapi mungkin ada afiliasi karena Columbia juga kan kayak ini daftar juga kayak kampus di mana, karena memang kita ngebahas tentang United Nations Academia Impact gitu. Jadi benar-benar fokusnya bagaimana tentang multilateral higher education untuk responding to global challenges. Contohnya misalnya kayak yang tadi access to secondary dan juga higher education. Apalagi kamu anak IJS ya banget ya, kita udah tahu banget lah. Terus kan salah satu indikator di SDG juga fokusnya yang gender ya. Kebanyakan di MPA bahas gender kemarin di kelas aku nih. Jadi ada bagian education quality, kita nggak bahas juga bagaimana ya salah satu targetnya memang betul primary education juga benar, karena kan banyak di negara-negara ada pun masyarakat tidak bisa mengakses tentang pendidikan utamanya yaitu tadi primary education. But second of all, banyak juga yang menjadi patokan ketika untuk meningkatkan asimilasi dan integrasi dari SDG dan juga peningkatan kualitas hidup masyarakat dan manusia di negara tersebut, ya tadi akses to higher education khususnya anak-anak yang masuk ke kuliah. Nah makanya kemarin dikumpulin tuh undergrad sama graduate school gitu kan, student yang memang di-invite untuk datang ke acara tersebut. Jadi ada 2 panelis awal itu. Yang pertama panelis dari UN sendiri, jadi ada UN representative dan juga dari undergrad dan juga representative dari grad school yang memang udah kerja di UN juga. Jadi kan ada 2 pemikiran beda, yang satu memang UN, itu lagi dari the voice of the students sendiri. Karena kan fokusnya akademia, berarti kita fokus background orang yang civitas akademik gitu kan. Nah di situ pun kaget sih sebenarnya. I thought ya udah kita bakal kayak panelis biasa aja gitu, kayak forum biasa. Ternyata pas dibikin kelas keruangannya itu benar-benar belum ngomong. Itu di ruangannya bener kayak dibikin layoutnya yang kayak lagi sidang beneran. Iya aku lihat videonya. Iya kan, aku aja jadi kaget ya, berasa kayak ya Allah ini deg-degan juga. Dan aku tangan duduknya lagi. Nah dan gak ada yang mengambil di tengah orang itu, yaudah aku sendiri doang. Ya aku ngajak teman aku si Vera namanya, terus sini ayo dulu sini bagus nih spotnya. Itu kayak kita nggak kan fokus ke depannya, kita harus bisa denger langsung what they were talking about gitu. Nah terus udah gitu mereka emang ngebahas salah satu barrier-nya tentang tadi quality of education, terus bagaimana yang tentang decolonization of the education sendiri, tentang UN awareness, karena kan beberapa di negara-negara yang tidak tahu apa itu UN. Maksudnya bukan negaranya tapi masyarakat yang misalnya di rural area atau bukan yang orang-orang yang memang benar-benar kurang the awareness of UN sendiri. Kayak ada sampai nanya UN itu program apa sih? Mungkin banyak orang kayak itu juga, most likely orang-orang masih banyak yang bingung. So it's also one of the challenge juga buat UN sendiri, bagaimana bisa integrasikan pendidikan UN tersendiri gitu. Itu salah satu juga yang global challenges. Nah sekarang bagaimana the role of the academy itu sendiri dalam merespon si global challenge, contohnya misalnya tadi decolonization, ada masalah development issues dan sebagainya yang kita lagi handle. Apalagi sekarang bahwa itu tentang SDGs gitu kan. Karena pandangannya akademia itu pasti beda banget sama ini ya. Nah kita kan di sini kan nggak bisa yang langsung call to action, nggak bisa langsung turun langsung memberikan policy making kan. Iya betul. Karena kita bukan policy maker. Kecuali kalau kita policy maker
backgroundnya akademia. Betul. Beda gini. Nah makanya kemarin tuh mereka bahasnya bagaimana nih seorang akademia punya peran yang penting banget untuk memberikan suatu rekomendasi, research, dan juga bisa langsung aja kita call to action-nya langsung terjun ke lapangan lah, on field initiative, entah itu misalnya bikin workshop atau bikin kader tadi gitu kan. Dan akhirnya ada salah satu representatif dari UN sendiri yang memang bahas tentang the voice of the youth, karena memang kalau masalah dia youth envoy kayaknya. Dan dia situ aku greget juga sih, kayak masa aku gini sebagai pegiat pemuda gitu, pemberdayaan pemuda, dan aku kan alhamdulillahnya udah pernah banyak kesempatan makan Menpora untuk mewakili Indonesia di berbagai macam international forum mengenai youth empowerment, apalagi people to people exchange, bagaimana kita meningkatkan suatu kualitas pendidikan, lalu kualitas pemberdayaan dan komunitas itu sendiri, dan bagaimana para pemuda untuk tadi responding to global challenge gitu. Dengan berapa ribu orang loh, jutaan pemuda Indonesia banyak. Baik kita mau masukin bonus demografi, Indonesia emas 2045, itu gimana gitu kan para pemuda. Akhirnya kemarin terbenaklah di otak aku, ternyata dibukalah open sesi discussion. Awalnya Q&A aja awalnya tuh, tapi itu kan Q&A nggak akan dari peserta, nggak akan awalnya. Jadi cuma fokusnya dari Q&A dari moderator aja, dari CCR-nya. Tapi tiba-tiba karena mungkin ada waktu lebih, mereka ngomong ada yang mau nanya mau siapa. Dan salah satu representatifnya juga di situ yang jadi UN representatif itu program director aku, profesor aku. Jadi pas udah gitu, pas aku ya kamu tahu gak pasti ada orang yang banyak yang nanya kan tentang hal itu. Terus dengan aku ngomong gini, mereka langsung tanya, oh I saw in the middle di situ, kayak langsung kamu yang langsung di kayak seret gitu, depan banget gitu di tengah. Awalnya aku ngenalin diri tadi, aku ngasih background kalau misalnya aku memang sudah 9 tahun berkecimpung dari Ciamis. Halo, ini Miss Deris Negara from Ciamis. Iya, Ciamis kayak banget deh, small town banget, cinta banget, kayak emang maksudnya bukan hanya internasional, di Indonesia pun yang jarang tahu Ciamis lah. Karena aku kan putra Galuh ya, sudah dari Ciamis ya, aku pun mengangkat daerah Ciamis juga dan Jawa Barat sih. Lagi Indonesia, aku ngomong kayak kemarin, I'm coming from far away gitu, karena Indonesia. Tapi specifically Ciamis, small town itu Ciamis. Penting sih menurut aku untuk bawa representasi dari jadi mereka tuh awareness-nya tuh nggak cuma Indonesia as country tapi juga, tapi ada lokalisasinya ada. Soalnya sekarang di UN SDG ada SD desa kan, desa SDG. Itu kan berbagai macam desa di Indonesia pun dibagi-bagi untuk tadi mengimplementasikan SDG dalam desa tersebut. Nah, sekarang pun SDG mau diimplementasikan secara lokalisasi ke desa-desa. Makanya masih kita pun harus aware tentang kabupaten kota, apalagi Indonesia is archipelago country yang banyak banget pulau, desa, provinsi yang banyak. Diverse banget. Makanya aku membawa itu di awal. Terus aku ngasih background juga tentang hidup aku sedikit. Walaupun katanya dipotong, tengah tuh dipotong. Dia langsung masuk ke pertanyaannya, soalnya kan nggak ada waktu. Tapi pas aku nanya sampai ke aku ngasih pendapat itu nggak dipotong. Jadi sadly speaking dan realizing banyak juga berbagai macam lapisan masyarakat Indonesia yang tidak bisa mendapatkan akses pendidikan khususnya di higher education. Oke, sekarang kan udah ada 9 tahun udah ada kan, SMP SMA udah ada. Tapi kadang kuliah pun tidak bisa. Karena gini loh, gimana mereka mau kuliah, mereka masih mikir makan gimana, punya adik-adik, menafkahi hidup pun kayak gimana. So they try to think about it. Dan adanya tadi intersectionality antara masalah development tadi, ada poverty trap, ada juga masalah inequality of education access, dan banyak banget. Makanya aku ngebawa nge-highlight tentang si inequality of education access. Nah setelah itu aku bilang juga kayak sekarang ketika udah ada nih tentang UN impact dari akademia gitu. Nah sekarang tugas dan salah satu target utamanya yang di vision of the SDG kan no one left behind kan, leaving no one behind itu kan, si LMOP gitu kan, leaving no one behind. Itu kan jadi kayak visionnya SDG sendiri gitu kan, apalagi di development, principle of development salah satunya itu. Nah sekarang ketika leaving no one behind, tapi kita masyarakat Indonesia tadi aku bilang masih ada, bukan hanya Indonesia tapi masih banyak kayak developing countries yang struggling bagaimana cara meningkatkan akses pendidikan terhadap higher education. Sedangkan sekarang namanya kualitas, lagi SDM itu sendiri kan salah satu indikatornya kan pendidikan. Bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat Indonesia misalnya dari other developing countries, kalau misalnya quality of education ini masih di bawah rata-rata gitu kan. Dan sekarang menjadi apa? Maksudnya emang betul expertise penting,
Tapi expertise plus knowledge and education is the best interest untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia. In the end, ketika kita menghadapi Indonesia emas 2045 ataupun bonus demografi, bagaimana cara kita meningkatkan memberdayakan pemuda itu, apalagi yang masih mau masuk kuliah, untuk bisa mendapat privilege untuk mendapat ilmu dan bisa diimplementasikan, karena it's not the matter of the subject yang kita bakal ambil kan, Bun. Tapi lebih kayak bagaimana kita menemui banyak banget permasalahan di dunia ini, kita bisa mengimplementasikan semua hal-hal yang kita dapat dari kuliah tersebut, privilege tadi ya, dari dosen, dari teman-teman hal kita bisa sharing that knowledge. Betul. Dan bisa menghadap itu solusinya apa, jadi solusi makers kayak gimana. Sekarang what's the role of us as the youth, dan yang coming from an education background atau policy yang akan menjadi policy makers. Gimana cara kita berdampak? Iya, dan apa role kita apa kontribusi kita? Ya, sadly speaking, nggak banyak semua youth, nggak tahu Indonesia ya, tapi di belahan dunia sana yang tidak mempunyai akses dan stage di internasional untuk bisa menyuarakan aspirasi mereka. Betul. Yang bisa akhirnya didengar dan diberikan suatu kesempatan untuk melakukan suatu program. Jangan sampai kayak cuma satu orang doang, ya udah. Makanya tadi kamu bilang representasi itu penting. Lagi tadi kader, akhirnya dia bisa menyampaikan ke teman-teman ke bawahnya semuanya gitu kan. Mereka langsung ngomong, this is a very good question. Wede guys. Bisa lihat aja nanti di UN Web TV, langsung direct di UN-nya loh. Luar biasa. Dan aku langsung meninggal sama diri kayak, kok aku bisa ngomong kayak gitu? Aku dalam kayak itu berarti dari hati banget. Dari hati banget, I speak from my heart. Apalagi 9 tahun udah mengabdi. Sampai aku selalu ngomong ke teman-teman semua gini, bagi teman-teman di luar sana yang sedang menempuh pendidikan dalam negeri atau luar negeri, kalian siap untuk menjadi seorang undagi yang nanti berjanji untuk mengabdi untuk negeri Ibu Pertiwi. Gila nggak tuh? Memang calon Menteri Pendidikan dan Kementerian Pemuda Olahraga ya. Amin. Calon ini UN juga. UN sama World Bank. Ya, amin. Jadi memang apa ya, kadang ada miskonsepsi ya, anak-anak yang pada kuliah di luar negeri ini mereka akan tidak akan berkontribusi atau mungkin nggak akan kenal lagi lah sama masalah dalam negeri. Padahal sebenarnya kita membahas hal tersebut. Punya stage internasional tuh seperti kata Kak Deris penting banget, karena kayak jujur ya, dari kalau misalnya di kampusku aja di HGSC misalnya, itu tuh orang Indonesia cuma ada 4 gitu. Jadi maksud aku padahal banyak banget dari negara-negara lain, student-nya tuh dari Asia, dari China, dari India, itu mendominasi juga wilayah kampus. Menurut aku sebenarnya orang Indonesia tuh banyak banget yang kompetensinya ada gitu, cuma mungkin belum apply aja kali ya. Mungkin lagi memprioritaskan hal lain. Cuma maksud aku sebenarnya representasi itu tuh penting banget di kampus level gitu kan, nanti juga di international network tadi soalnya kan, network, dan supaya kita juga orang-orang tuh attention-nya tuh kalau tentang Indonesia tuh juga terpusat gitu. Betul. Jadi makanya ketika udah ada representatif, at least ada penguatan antara koneksi bareng-bareng yang bisa terjalin antara kita dan ya keluarga kita sendiri gitu kan. Betul. Kayak kemarin tuh di sini kan acara ini ya, Diwali. Oh iya. Heboh banget tuh, bener-bener di setiap kampus tuh ada Diwali tuh pada celebration gitu. Aku tuh kayak kepengen gitu loh, Indonesia Raya. Apa gitu kan. 17-an. Iya. Terus di kampus tuh bener-bener satu kampus tuh nge-celebrate Diwali. Jadi aku kebayang kayak kalau 17-an tuh satu kampus tuh nge-celebrate 17-an pada makan kerupuk, lucu banget gak sih? Karena kemarin juga pas di SIPA Happy Diwali, terus yang kemarin yang Lunar Year, iya. Terus acara-acara yang Korea punya, iya kan? Terus yang Latina punya, Hispanic punya, semuanya tuh benar-benar kayak semuanya benar-benar di share dan juga bagaimana kita melakukan hal tersebut. Makanya kita ya bentuk tadi representatif untuk ya tadi diplomasi. Ya. Bagaimana kita public diplomasi juga mengenalkan itulah kita sebagai diaspora yang bisa mengantarkan dan deliver message to the world. Ternyata inilah Indonesia, inilah representatif Indonesia yang sama-sama untuk mengatasi masalah dunia juga gitu. Tapi juga jadi Indonesia and beyond. Iya. Dalam banget, say. Kamu tuh udah berapa lama sih di Amerika? Nanya lagi. Udah tahu.